Oke, untuk slide berikutnya kita akan memasuki bagian yang penting, yaitu kapan sedimen kita itu mulai bergerak. Jadi pada saat kita memiliki sedimen dalam sebuah saluran open channel dan kita ingin tahu ini sedimen kita akan bergerak atau tetap. Nah, ini ditentukan oleh namanya parameter silt. Nah, di sini teman-teman bisa baca bahwa bergerak dan tidaknya suatu sedimen itu akan ditentukan oleh parameter silt. Nah, parameter siltnya itu ada 1 per ini. Bagaimana membaca ini? Ini adalah notasi bahasa Greek ya. Ini dibaca sebagai opsi ya. Ini jadi nilai 1/opsi itu akan ditentukan juga oleh bilangan Reynolds-nya. Jadi jika bilangan Reynolds-nya apabila nilai 1/opsinya di atas 1/opsi kritikalnya, C-nya, maka sedimen akan bergerak. Ya, C. Jadi 1/opsi kritikal adalah parameter kritisnya. Nah, berapa? Jadi intinya gini. Jadi kapan kita bisa mengetahui sedimen kita bergerak atau tidak? Ya pada saat nilai 1/opsinya itu di atas nilai 1/opsi kritikal. Nah, jadi menghitungnya seperti itu. Jadi ini adalah formula untuk menghitung 1/opsinya. Perhitungannya adalah seperti ini. Ada disebut parameter silt didefinisikan sebagai berikut. Ada pengaruh gaya tegangan geser pada dinding saluran. Ini ada tau. Nah, berikutnya adalah ini ada yang bagian terpenting. Jadi kapan kita memiliki pola aliran kita akan bisa melakukan pergerakan sedimen atau tidak. Jadi pada saat kita bisa mendapatkan nilai dari kritikalnya, kalau kritisnya. Titik kritisnya itu adalah opsinya seperti ini. Jadi pada saat gini, pada saat nilai kita ini, nilai dari 1/opsinya itu di atas titik kritisnya, silt kritisnya, maka akan terjadi pergerakan. Nah, jadi nilai ini akan menjadi basic untuk menentukan bahwa atau melakukan analisis atau melakukan justifikasi bahwa akan terjadi pergeseran sedimen sesuai arah aliran yang kita akan harapkan. Seperti ini. Oke. Dan ini sediagramnya. Jadi di sini akan terlihat bahwa grafik hubungan antara Reynolds diagram sama 1/opsi tadi. Jadi pada saat dia berada di bawah grafik ini, sedimen tidak akan bergerak. Tapi pada saat nilai 1/opsinya di atas grafik ini, sedimennya akan bergerak. Nah, seperti itu. Oke, ini slide tentang penjelasan pergerakan sedimen dan tegangan geser. Jadi ini bisa teman-teman baca pada sebenarnya gini. Intinya pada saat dasarnya nilai tegangan geser di sepanjang saluran ini, misalnya punya saluran gini, maka tegangan gesernya itu tidak akan seragam, tidak akan sama tiap titiknya. Jadi ada beberapa tertentu, di bagian tertentu akan maksimum, bagian tertentu adalah minimum. Nah, jadi untuk mengetahui pergerakan sedimen secara detail, maka perlu dilakukan perhitungan parameter siltnya dengan tegangan maksimumnya di mana. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini. Jadi Y itu adalah, kita lihat, adalah kedalaman alirannya, B adalah lebar saluran, dan ingat di sini ada kemiringan. Nah, ini akan ada tegangan gesernya, ya, tegangan maksimumnya di mana. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini ada tangan sebenarnya, ada kemiringan dari slope dari salurannya, dinding salurannya, M dan 1. Nah, ini akan kita bisa
pahami pada saat kita melihat di slide berikutnya. Nah ini, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada rasio tegangan geser maksimum di dasar saluran dengan tegangan geser rata-rata. Di sini akan di vertikalnya ada shear stress ratio, jadi perbandingan antara tegangan gesernya dengan maksimum. Dan ini ingat BY, apa yang dimaksud BY teman-teman bisa lihat, B itu ada lebar saluran, Y adalah tinggi dari permukaannya di sini. Dan ini ingat apa yang dimaksud M, teman-teman bisa lihat di sini M-nya. Jadi itu adalah memberikan informasi kemiringan dari dinding saluran. Oke. Terus ini juga rasio tegangan geser maksimum di dinding saluran dengan tegangan geser. Nah, ini seperti ini juga. Teman-teman bisa melihatnya dan mencoba memahaminya dan memasukkannya dalam sebuah perhitungan. Oke, berikutnya adalah slide mode pergerakan sedimen. Nah, gini. Jadi sedimen itu dapat bergerak dalam dua mode. Pertama itu bed load transport dan suspended load transport. Nah, ini sedimen bergerak di dasar saluran melalui mekanisme ini sebenarnya ada traction sama siltation. Nah, bagaimana yang dimaksud sliding dan siltation? Ada penjelasan di bawah. Dan berikutnya adalah suspended load transport. Ini sedimen bergerak sebagai suspense melayang dalam aliran. Jadi pada saat sedimen kita itu dimensinya sangat kecil, yang dia tidak berada di bawah permukaan, di bawah dasar aliran, maka dia akan tersuspense dalam satu fluida. Jadi dia akan berada dan melayang di dalam fluida tersebut. Nah, nanti dia dihitung dengan persamaan apa? Nah, jadi setelah kita bisa mengklasifikasi tipe alirannya, tipe transportnya itu adalah bed load sama suspended load, nanti kita bisa melakukan perhitungan dengan mode apa atau metode apa yang paling sesuai untuk melakukan perhitungan tersebutnya. Contohnya ini adalah pada saat tipenya adalah bed load transport, kita bisa menggunakan Ensign-Brown method atau Mayer-Peter method. Tapi pada saat dia suspended load transport, kita hanya menggunakan satu metode, yaitu Pizzuto method. Nah, jadi teman-teman bisa mempelajari di bawah. Nah, ini sekilas tentang apa yang dimaksud tadi traction, siltation, sama solution dan suspension. Ini saya jelaskan di video di bawah lagi. Oke, terima kasih. Oke, ini untuk bisa lebih menjelaskan metode pergerakan dari sedimen di dasar sungai maupun lautan yang sesuai dengan konteks bahasan kita, yaitu sedimen transport, yaitu gini. Jadi metode sedimen transport itu akan ada 4 macam metode. Pertama gini. Jadi ini ilustrasi sampaikan dari video YouTube yang untuk memudahkan penjelasannya, yaitu gini. Jadi ini adalah yang coklat ini adalah dasar dari sungai, dan ini permukaan yang biru ada permukaan dari fluidanya. Ini adalah direction dari alirannya, arah alirannya. Pada saat kita memiliki sebuah sedimen yang besar, maka yang terjadi adalah kita bisa menggerakkan sedimen ini dari titik satu ke titik yang lain, ke searah aliran, dengan metode yang pertama itu sliding, yang kita ada lihat di PowerPoint, itu sliding, yaitu bergeser, sliding, dan tumbling. Tumbling itu berguling-guling. Jadi karena ini sedimennya adalah sedimen yang besar diameternya, ukurannya, makanya akan butuh energi yang besar. Nah, ini yang disebut dengan traction. Dan berikutnya kita punya sedimen ukurannya relatif kecil, tapi dia berada di dasar,
Tapi dia bisa bergerak ke atas ke bawah. Ini bergerak ke atas bawah. Jadi kita akan hanya butuh energi yang relatif lebih kecil dibanding partikel ini untuk bisa menggerakkan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini yang dinamakan self variation. Oke, terus berikutnya kita memiliki partikel itu bisa suspended. Jadi dia berada dalam di dalam fluida, dia tidak tersedimentasi tapi berada mengambang di larutan. Makanya ini sedimennya akan tetap berada di antara dasar sama permukaan atas. Maka ini hanya butuh energi kecil untuk menggerakkannya. Nah, oke, ini yang dinamakan traction, ini saltation. Terus ini adalah suspension, dan berikutnya adalah pada saat kita memiliki sedimen sangat kecil, jadi dia menjadi satu dengan fluida kita, makanya disebut solution. Jadi itu solution ini. Nah, ini 4 mode pergerakan dari sedimen ke arah searah aliran. Oke. Ya, ini adalah solution. Oke.